Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya dan dua rekan saya dalam renungan harian online pada hari ini. Mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap cinta kasih-Mu yang tidak pernah berakhir. Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, yang begitu menopang kami, yang selalu menyemangati kami. Biarlah hal tersebut dapat kami syukuri. Biarlah hal tersebut dapat kami nikmati, seraya kami juga menyongsong kehidupan kami dengan baik. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan tetap termaterai, tetap terpancar di dalam setiap langkah kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Takkan ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Firman Tuhan pada hari ini saya akan bacakan dari Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 23. Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 23 yang demikian firman Tuhan. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti untuk mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga.
jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga yang di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, melainkan menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Surat kepada jemaat di Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia sedang berada di dalam penjara Roma. Surat ini dikirim Paulus kepada jemaat di Efesus melalui seorang yang bernama Tikhikus, yang juga menyampaikan surat kepada jemaat di Kolose. Dan pada saat itu Efesus serta masyarakatnya dari sisi keagamaan sangat masih dipengaruhi pada penyembahan terhadap dewa-dewi. Dan penyembahan terhadap dewa-dewi ini menjadi hal yang pokok dan utama, bukan saja karena mereka menganggap sebagai demi sebuah kesuburan dan kemakmuran, namun juga karena di beberapa tempat pada budaya Yunani kuno, dewa-dewi dipandang sebagai soteira atau sang penyelamat, dan agrotera atau sang pemburu. Dan hal itu merupakan hal yang ada di alam, seperti pohon, dedaunan, dan sungai. Bagi Efesus sendiri, dewa-dewi ini sangat dipuja karena ia dianggap menjamin sebuah keselamatan, sebuah kehidupan bagi orang-orang pada saat itu. Itulah sebabnya isi surat Efesus ini yang dituliskan Paulus berisikan sebuah ajaran tentang bagaimana memperoleh sebuah keselamatan yang sejati di dalam diri orang percaya. Hal ini dituliskan untuk mematahkan pemahaman bahwa keselamatan yang memuncul berbagai budaya dari para dewa-dewi pada orang atau yang dipercaya oleh bangsa-bangsa pada saat itu. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama belajar dan melihat dalam bacaan kita pada hari ini. Dalam ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17 ingin menggambarkan bagaimana seharusnya kondisi Paulus dan bagaimana keadaan Paulus ketika menulis surat bagi jemaat di Efesus ini. Kita bayangkan bagaimana kondisi seseorang yang berada di dalam penjara. Bagaimana? Pasti sangat menderita, pasti sangat tertekan, dan bisa jadi menyesali segala hidup. Apalagi Paulus di penjara bukan karena sesuatu kesalahan atau tindak pidana atau kekerasan, melainkan karena memberitakan Injil Yesus Kristus. Tetapi perhatikan kondisi dan suasana hati Paulus ketika menulis surat ini. Dalam ayat yang ke-16 berkata, "Aku tidak berhenti mengucap syukur." Ternyata Paulus bukan menggerutu, bukan marah, bukan tertekan, apalagi kecewa. Tetapi justru ia bersukacita dan bersyukur. Mengapa demikian? Di dalam ayat 15 menjelaskan alasannya. Paulus tetap bersukacita dan bersyukur walaupun ia di dalam penjara disebabkan karena suatu alasan,
yang menurut Paulus itu sangat penting, yaitu mendengar kabar tentang iman orang-orang jemaat di Efesus. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata jemaat yang ia bentuk ini menunjukkan sebuah perkembangan yang sangat baik, sehingga menjadi obat bagi dirinya yang mendatangkan sukacita walau ia berada di dalam penjara. Dan kondisi di dalam penjara bukan saja berubah suasananya ataupun tetapi justru Paulus lupa tentang suasana penjara yang mencengkam, yang menakutkan. Karena Paulus sibuk akan bersukacita, senang, dan menjadi pendoa bagi jemaat-jemaat Efesus. Dan sekaligus mendampingi mereka melalui surat yang menguatkan. Kemudian di ayat yang ke-18 sampai dengan 21, di dalam sebuah kesesakan dan kebuntuan yang sangat mendalam, pengharapan itu sangat penting. Itulah sebabnya dalam surat Efesus ini Paulus mendoakan mereka agar mereka memperoleh pengertian tentang sebuah pengharapan kepada Yesus Kristus. Bahwa menurut Paulus, pengharapan yang dimaksud adalah pada kuat kuasa Yesus Kristus itu sendiri yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan bahkan kuasanya itu jauh atau menjauh melebihi besar dari kuasa apapun di dunia, termasuk para pemerintah yang memenjarakannya. Sangatlah mungkin bahwa kekuatan sebuah pengharapan inilah yang membuat Paulus sangat kuat, sangat bersukacita dan mampu untuk menanggung seluruh derita yang di dalam penjara. Dan kemudian dengan kekuatan itu ia justru mampu menguatkan dan meneguhkan jemaat-jemaat di Efesus. Bukankah seharusnya orang yang di luar penjaralah yang menguatkan mereka yang terpenjara? Justru ini sebaliknya. Paulus yang berada di dalam penjara menjadi penguat bagi orang banyak melalui surat-suratnya ini. Kemudian di ayat yang ke-22 sampai dengan 23, Paulus menyebut kata kunci penting bagi hidup berjemaat, terutama bagi jemaat di Efesus, bahwa yang utama dari segala sesuatu adalah mengakui Yesus Kristus sebagai kepala segala sesuatu, termasuk kepala dari jemaat Efesus. Dan selanjutnya kesadaran diri pada Efesus bahwa mereka adalah tubuhnya. Hal ini bagi Paulus sangatlah penting untuk mengajak jemaat berada dalam suatu kesatuan dari satu kepala, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Sekaligus mengingatkan mereka bahwa mereka adalah tubuh Kristus sebagai jemaat agar terus hidup dan kekal. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman ini kita kembali diingatkan bahwa hanya Tuhanlah Sang Kepala kita, yang adalah kita tubuh jemaat. Kita diajak untuk betul-betul merasakan kuasanya. Paulus sudah bersaksi, walaupun ia di dalam penjara sekalipun tertekan, tapi ia dapat memberikan sukacita. Bagaimana sekarang dengan kita? Yang tertekan, bisakah kita memberikan sukacita bagi banyak orang? Marilah kita dapat menabur berkat dan sukacita bagi sesama kita. Amin. Mari kita kembali memujikan Tuhan.
kasih karunia-Mu, Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita berdoa. Benar adanya Tuhan, Engkau adalah Bapa yang kekal, Bapa yang selalu menguatkan kami ketika kami jatuh di dalam sebuah pencobaan. Bapa yang selalu menghibur kami, menguatkan kami ketika kami betul-betul terperosok, betul-betul goyah. Engkau yang mampu menggendong kami untuk kami kembali semangat, untuk kami dapat melihat bahwa dengan-Mu kami menemukan jalan terang, bahwa dengan-Mu kami mendapati sukacita. Biarlah firman ini Tuhan tetap tertanam di dalam hati kami, seraya kami terus memuji nama-Mu. Tuhan, banyak di antara kami yang saat ini merasakan bahwa hati kami kosong, hati kami hampa. Kiranya hanya kuat kuasa-Mu yang mampu mengisi kekosongan hati kami, sehingga kami mampu menapaki kehidupan kami dengan terang. Dan kami berdoa Tuhan bagi setiap kami yang saat ini sedang terpuruk kondisinya, baik itu dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan kekurangan sekalipun. Kami mempercayai bahwa Bapa yang kekal mampu untuk menopang mereka, menguatkan mereka, agar dalam kekosongan, di dalam kerapuhan, mereka tetap menyebut nama-Mu untuk kembali dikuatkan hidupnya. Inilah doa kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu, Yesus Kristus, Sang Pemberi pengharapan hidup kami. Amin. Demikian renungan online harian hari ini. Sampai berjumpa di renungan harian online berikutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.